Ini adalah suasana dan kondisi ada beberapa unit rumah yang berada di sebelah selatan sirkuit MotoGP, yang mana rumah-rumah ini menurut informasi adalah pemiliknya orang luar, di mana orang luar tersebut dia ceritanya beli tanah secara resmi, secara sah. Nah, berkaca dari pengalaman beberapa hari yang lalu, kita melihat bahwa posisi tanah yang di Tanjung An dengan tanah yang di Pantai Mendak atau Segar ini sama persis. Kalau mengacu pada undang-undang agraria, di mana hal ini atau tanah ini masih disebut sebagai Rui Panti, yang notabene tidak boleh berdiri bangunan atau dikomersilkan oleh perseorangan atau individu. Dengan demikian, antara Pantai Segar dan Tanjung An atau Pantai Mendak ini memiliki posisi yang sama. Dengan demikian, karena memiliki konsep dan posisi yang sama, itu artinya supaya atas nama keadilan dan kesamaan hak, bangunan-bangunan ini mestinya harus digusur. Terlihat ada beberapa jet ski yang terbengkalai di sini. Ini jet ski yang kalau kita tahu harga daripada jet ski ini per unitnya paling bawah itu sampai 75 juta harganya. Nah, jadi kalau kita menilik dari apa yang terjadi bila hari di Tanjung An, penggusuran terhadap warung-warung yang ada di sana, maka bisa dipastikan posisi tanah Segar dan Mendak ini mestinya digusur, harus digusur, kan begitu, supaya atas nama keadilan. Inilah yang disebut sebuah ketidakadilan apabila posisi tanah, riwayat tanah, letak tanah sama persis dengan yang di Tanjung An, maka dipastikan tanah yang di belakang sirkuit Mandalika ini, yaitu di seputaran Pantai Mendak dan Segar, semua bangunan ini harus diratakan, disamaratakan kalau mengingat dari apa yang ITDC dan Vanguard lakukan kemarin di Tanjung An. Nah, posisi daripada sirkuit adalah di sini, di bagian utara. Namun beberapa bangunan ini, apakah ini liar atau tidak, entah hukum yang tahu. Dalam arti kata, siapa yang punya kewenangan menerbitkan SHM? Siapa yang punya kewenangan untuk memberikan legalitas bangunan-bangunan ini berdiri? Mengacu pada tindakan ETDC yang melakukan penggusuran yang terjadi beberapa hari yang lalu di Tanjung An, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, mestinya daerah ini pun harus disamaratakan dengan posisi yang di Tanjung An. Karena kalau kita lihat posisi tanah di tempat di mana saya ambil video ini adalah merupakan bagian dari yang 1.200 hektar yang sudah dipetakan masuk zona merah menjadi hak milik daripada ITDC. Lalu kemudian kenapa wilayah ini, wilayah sebelah selatan daripada sirkuit yang langsung berhadapan dengan pantai, kenapa tidak digusur? Justru dibiarin terbengkalai begini, bangunan pun banyak yang rusak. Cuman ada beberapa orang yang ditugaskan oleh pemilik tanah untuk menjaga keberadaan tanah dan bangunan yang ada di seputaran pantai ini, seputaran Pantai Mendak dan Segar ini. Ini awalnya dulu adalah
ditempati oleh orang luar dan dijadikan sebagai dapur dari sebuah restoran. Ini restorannya ya. Nah, itu restorannya. Inilah penampakan bangunan yang terbengkalai yang berada di Pantai Mendak. Nah, ini juga malah ini dipagarin oleh orang yang mengklaim memiliki hak daripada tanah ini. Nah, ini Pantai Mendak ya, saudara. Sangat bagus, sangat indah dengan pantai pasir putihnya. Sangat luar biasa ini. Cuman pada saat ini air lagi surut, air laut lagi surut. Sesurut cintaku padamu, Yunin Lagundel Sumbang. Nah, jadi inilah bentuk pantai itu. Lalu kenapa tidak dilakukan penggusuran di sini? Dan pemilik pemilik warga teman-teman yang punya warung yang digusur Tanjung An harus menuntut. Saya tidak bermaksud untuk memprovokasi, tetapi demi sebuah keadilan dan kesamaan hak kita, bahwa bangunan ini juga harus digusur. Kalau kita mengacu pada kejadian kemarin yang terjadi di seputaran Tanjung An, ini harus dapat atensi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Kepala Dinas Pariwisata juga. Kok ada bangunan yang bisa di tanah yang memang Roy Panti ini bisa dimiliki oleh individu. Seperti inilah penampakannya. Sementara di sebelah sana utara ini adalah pagar pembatas pemilik tanah ini. Sementara di seberang lagi daripada pagar itu adalah tanah sirkuit, lahan sirkuit, lintasan sirkuit.